Tidak semua kenikmatan yang diterima dan dirasakan oleh manusia di dunia ini adalah betul-betul anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kemurahan dan kasih sayangnya Allah. Sebab ada kenikmatan-kenikmatan yang ternyata kenikmatan tersebut bukanlah sebagai bentuk kemurahan dan kasih sayangnya Allah, tetapi justru adalah sebagai bentuk kemurkaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bukannya dapat membawa pada kemuliaan, tetapi justru kenikmatan tersebut dapat menjerumuskan pada kehinaan dan jurang kehancuran yang paling dalam. Dan inilah yang kemudian di dalam konsep ajaran agama Islam disebut dengan istilah istidraj. Istidraj adalah suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba, tetapi hamba tersebut jauh dari ketaatan kepada Allah. Semakin banyak kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, semakin banyak pula kemaksiatan yang dilakukannya. Semakin bertambah kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, semakin jauh ia dari ketaatan kepada Allah. Sehingga ketika kenikmatan itu sudah mencapai pada puncaknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut kenikmatan itu dan menjatuhkan ia sejatuh-jatuhnya, menghinakan ia sehina-hinanya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidrajun." Yang artinya, kata Rasulullah, ketika engkau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemewahan-kemewahan dunia, memberikan kenikmatan-kenikmatan dunia kepada seorang hamba, yang mana hamba tersebut suka melakukan kemaksiatan dan dosa, seringkali melanggar aturan-aturan Allah, maka itulah yang disebut dengan istidraj. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim tidak perlu heran, apalagi iri, kalau seandainya kita seringkali melihat dan menyaksikan ada orang yang hidupnya dipenuhi dengan kemewahan-kemewahan dunia, hidupnya dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, rizkinya lancar, harta kekayaannya melimpah, karirnya naik, badannya sehat, tidak pernah tertimpa sakit, tidak pernah tertimpa musibah, tetapi orang tersebut jauh dari ketaatan kepada Allah. Kenapa tidak perlu iri? Karena bisa jadi semua kemewahan-kemewahan itu, semua kenikmatan-kenikmatan itu adalah merupakan istidraj, yaitu kenikmatan yang datangnya bukan dari kasih sayangnya Allah, tetapi dari kemurkaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Bahkan justru seharusnya kita bersyukur kalau dalam kehidupan kita ini berputar seperti roda. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah, ada kalanya susah, ada kalanya senang, ada kalanya sedih, ada kalanya gembira, ada kalanya sakit, ada kalanya sehat. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita terus-menerus diberikan kenikmatan oleh Allah tanpa pernah merasakan yang namanya kesedihan, kesusahan, dan penderitaan, bisa jadi kita akan terlena dengan kenikmatan itu sehingga membuat kita semakin jauh dari Allah, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghinakan kita. Oleh karena itu, di dalam ajaran agama Islam, yang namanya ujian itu bukan hanya yang berupa kesusahan, kemiskinan, dan penderitaan saja, tetapi kenikmatan, kekayaan, dan kemewahan pun juga adalah merupakan ujian. Bahkan tidak sedikit orang yang ketika diuji dengan kesusahan, kemiskinan, dan penderitaan, mereka masih kuat menghadapi ujian itu. Tetapi ketika diuji dengan kenikmatan, kekayaan, dan kemewahan, mereka terlena dengan ujian itu sehingga mereka terjerumus pada kehinaan dan jurang kehancuran yang paling dalam. Ada satu cerita yang sangat menarik. Pada suatu hari, ada seekor kera yang sedang nangkring di atas pohon kelapa. Melihat kera yang sedang nangkring di atas pohon kelapa itu, ada dua angin besar yang diam-diam mengintip dan mencoba untuk menjatuhkan kera tersebut. Dua angin itu adalah angin topan dan angin tornado. Kata angin tornado, "Hei angin topan, mampukah engkau menjatuhkan kera itu?"
Kata angin topan, gampang, 40 detik juga saya bisa menjatuhkannya. Tanpa berlama-lama mereka pun melakukan aksinya. Yang pertama adalah angin topan. Angin topan pun mengerahkan segala kekuatan dan kemampuannya meniupkan angin sekencang-kencangnya untuk menjatuhkan si kera. Setelah berbagai upaya dilakukan oleh angin topan, ternyata akhirnya angin topan pun gagal dan tidak mampu untuk menjatuhkan si kera. Sehingga akhirnya angin topan pun menyerah. Dan kini adalah giliran angin tornado. Angin tornado pun mengerahkan segala kekuatan dan kemampuannya meniupkan angin sekencang-kencangnya, yang mana kali ini anginnya jauh lebih kencang daripada angin topan. Kera yang berada di atas pohon kelapa pun semakin memperkuat pegangannya pada pohon kelapa. Semakin kencang angin yang menerpanya, semakin erat pula pegangannya pada pohon kelapa. Sehingga setelah berbagai upaya dilakukan oleh angin tornado pun gagal, tidak mampu menjatuhkan kera tersebut. Angin tornado dan angin topan pun merasa kagum pada kera tersebut karena tidak mampu dijatuhkan oleh mereka. Di tengah-tengah kekaguman angin tornado dan angin topan, tiba-tiba datanglah angin sepoi-sepoi yang ingin ikut mencoba juga untuk menjatuhkan kera tersebut. Angin tornado dan angin topan pun tertawa terbahak-bahak sambil meledek angin sepoi-sepoi. Kata angin tornado, "Mana mungkin kamu bisa menjatuhkan kera itu? Kami saja yang tiupan anginnya sangat kencang tidak mampu menjatuhkannya. Apalagi kamu yang tiupan anginnya cuma sepoi-sepoi dan pelan seperti itu." Namun angin sepoi-sepoi tidak peduli dengan omongan angin tornado dan angin topan. Angin sepoi-sepoi pun melakukan aksinya, meniupkan angin dengan penuh kelembutan pada ubun-ubun si kera. Kera pun merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Karena merasakan kenikmatan, akhirnya si kera pun terlena dan kemudian ngantuk sampai akhirnya tidur. Karena tertidur, pegangan tangannya yang awalnya erat pada pohon kelapa akhirnya mulai memudar dan terjatuhlah kera tersebut ke bawah. Cerita ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya banyak sekali orang yang ketika diuji dengan kesusahan, kemiskinan dan penderitaan, tetapi mereka masih kuat menghadapi ujian itu, sebagaimana kuatnya kera ketika diterpa oleh angin topan dan angin tornado. Namun begitu mereka diuji dengan kenikmatan, kemewahan dan kekayaan, banyak sekali di antara mereka yang terlena dengan kenikmatan, kekayaan, dan kemewahan itu, sehingga pada akhirnya mereka pun terjatuh, terperosok pada jurang kehinaan dan kehancuran yang paling dalam, sebagaimana terjatuhnya kera karena terlena dengan nikmatnya tiupan angin sepoi-sepoi yang menimpanya. Dan inilah yang terjadi pada salah satu sahabat Rasulullah SAW, yakni Sa'labah bin Khatib al-Ansari. Sa'labah adalah salah satu sahabat Rasulullah yang sangat miskin. Tetapi walaupun dia ini sangat miskin, Sa'labah masih tetap rajin beribadah, bahkan selalu berjamaah bersama Rasulullah. Pada satu hari, Sa'labah ini minta didoakan oleh Rasulullah agar dirinya diberikan kekayaan, diberikan harta yang banyak, dengan janji bahwa dirinya akan semakin taat beribadah kepada Allah dan menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Pada mulanya Rasulullah SAW pun menolak. Kata Rasulullah, "Hai Sa'labah, harta yang sedikit tapi kamu mampu mensyukurinya itu jauh lebih baik daripada harta yang banyak tapi kamu tidak mampu bersyukur atas harta tersebut." Tetapi karena Sa'labah terus-menerus berulang kali minta didoakan oleh Rasulullah, akhirnya pada satu hari Rasulullah SAW pun mendoakan Sa'labah. Karena yang berdoa adalah Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa tersebut. Diberikanlah Sa'labah ini domba atau kambing. Lama-kelamaan kambingnya itu berkembang biak semakin banyak, sehingga membuat Sa'labah ini sibuk. Karena kesibukannya itu, Sa'labah yang awalnya tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah bersama Rasulullah, kali ini mulai bolong-bolong. Lama-kelamaan semakin banyak dombanya, semakin sibuk, Sa'labah pun tidak pernah terlihat lagi sholat berjamaah bersama Rasulullah. Hingga pada suatu hari Rasulullah SAW pun menanyakan kabar Sa'labah kepada sahabat-sahabat yang lain. Kata para sahabat, Sa'labah ini sekarang sibuk dengan hartanya karena semakin banyak domba atau kambingnya. Maka Rasulullah SAW pun mengutus beberapa sahabat untuk datang ke rumah Sa'labah meminta zakat hartanya, meminta zakat kambing dan dombanya.
Datanglah para sahabat ke rumah Sa'labah meminta zakat harta bendanya, tetapi kemudian Sa'labah menolaknya. Mengetahui kabar penolakan dari Sa'labah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, celakalah Sa'labah, celakalah Sa'labah. Mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata seperti itu, ada salah satu sahabat yang kemudian menyampaikan kabar itu kepada Sa'labah. Sehingga akhirnya Sa'labah pun datang kepada Rasulullah ingin menyerahkan zakatnya. Namun ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima zakatnya Sa'labah. Bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sampai pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, Sa'labah tidak pernah diterima zakatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah gambaran harta kekayaan, kenikmatan yang bukannya dapat membawa pada kemuliaan, tetapi justru dapat menjerumuskan pada kehinaan dan jurang kehancuran yang paling dalam. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim sudah seharusnya untuk selalu mewaspadai atas segala kenikmatan-kenikmatan yang telah kita terima dan kita rasakan selama ini. Apakah kenikmatan-kenikmatan itu betul-betul kenikmatan sejati yang datangnya dari kasih sayangnya Allah, ataukah kenikmatan itu adalah kenikmatan semu yang merupakan bentuk kemurkaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan cara apa kita mewaspadainya? Yaitu dengan selalu mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah kenikmatan yang telah kita terima dan kita rasakan selama ini telah menjadikan kita semakin taat kepada Allah, ataukah justru telah membuat kita semakin jauh dari ketaatan kepada Allah? Jikalau kenikmatan yang telah kita terima dan kita rasakan selama ini telah menjadikan kita semakin taat kepada Allah, maka insya Allah kenikmatan itu adalah kenikmatan sejati yang datangnya dari kasih sayangnya Allah. Tetapi sebaliknya, jikalau ternyata kenikmatan yang kita terima dan kita rasakan selama ini telah membuat kita semakin jauh dari ketaatan kepada Allah, semakin membuat kita zalim, semakin membuat kita banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka bisa jadi kenikmatan itu adalah kenikmatan semu sebagai bentuk kemurkaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau ternyata seperti itu, marilah kita mulai bertobat, semakin perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, kata Allah, maka akan aku tambah nikmatmu, tetapi kalau kamu ingkar, kamu kufur terhadap nikmat Allah, inna azabi lasyadid, azabku sangatlah berat, kata Allah.